Bupati. Mau ngomong dulu Pak. Pak katanya kemarin ngomongin ASN harus jujur Pak. Kasih jalan bang, kasih jalan dulu bang. Selama ini kabur kemana aja bang ya? Kabur kemana aja? Oh di rumah dinas. Pak, suap proyek apa Pak? Pak, suap proyek apa Pak? Pak, suap proyek apa Pak? Ada tersangka nggak Pak? Siapa? Kita harus ambil tindakan segera. Gini Pak, Tapi nggak bisa lagi, Bapak mau gini-gini Pak juga. bukan surat yang saya terima itu kan besok jam 10. Ya, jadi gini Pak, proses hukum juga tetap berlanjut. Kita juga cari alat bukti. Harusnya kalau tadi Bapak datang, mungkin Bapak bisa ngasih pembelaan apa kayak gimana. Tapi kita juga dalam perjalanannya kita ketemu alat bukti lagi yang menentukan Bapak sudah cukup menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita Tanpa informasi dari saya maksudnya gitu. Tanpa ada keterangan dari Bapak, ya sudah ditemukan alat bukti yang menentukan Bapak sebagai tersangka. Jadi kita gelarkan dan kita timbulkan surat perintah penangkapan atas nama Bapak sekarang. Dan juga ini surat perintah penggeledahannya Pak. Dan juga ini surat perintah penyitaannya. Penyitaan apa itu? Ada barang-barang yang berhubungan dengan perusahaan, laptop, alat komunikasi, dan lain-lain Pak. Nanti yang masuk dalam anggota saya cuma terbatas ditemanin oleh 10 CCTV. Nah, ini anggota saya. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Itulah nggak habis pikir. Gimana Rehan meregang nyawanya gitu loh. Kena asap di lantai 5. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Siti Syahada, korban tewas akibat kebakaran gedung Teradron, tiba di rumah duka di Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Usai disolatkan, jenazah dimakamkan di TPU Pitaloka Abadi, dekat rumah duka. Siti Syahada baru 1,5 tahun bekerja di Teradron. Ayah korban mengatakan saat kejadian anaknya sempat mengirim pesan saat sedang terkepung asap dan api. Jam 12.41 atau 42 saya lupa. Cuman kasih kabar lewat WA bahwa terkepung bakaran di kantornya. Setelah itu kita hubungi nggak bisa. Duka juga menyelimuti saat korban tewas kebakaran gedung Teradron lainnya, Raihan Syah, disalatkan di masjid dekat rumah duka di Depok. Tangis keluarga pecah saat jenazah diturunkan ke liang lahat di TPU Tapos, Kota Depok. Sementara itu, isak tangis keluarga mengiringi jenazah Novia, ibu hamil yang menjadi korban tewas kebakaran gedung Teradron, diambil dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dibawa ke kampung halamannya di Lampung. Jenazah akan dimakamkan di Lampung usai sholat duhur. Tim Liputan iNews melaporkan. Gaya 65. Jalan Suprapto Blok A. Nggak nyampe. Nggak nyampe. Polres Metro Jakarta Pusat mengungkap kronologi terbakarnya gedung Teradron di Kemayoran Jakarta Pusat yang terjadi pada Selasa 9 Desember. Polisi menyebut kebakaran pertama kali diketahui antara pukul 12.30 hingga pukul 12.50 waktu Indonesia Barat. Petugas juga menyebut api diduga berasal dari lantai 1 gedung yang memiliki 7 lantai itu.
Penyebab kebakaran diduga berasal dari ledakan baterai drone. Kebakaran sempat dipadamkan oleh salah satu karyawan namun tidak berhasil. Pukul 12.50 waktu Indonesia Barat, petugas yang tiba di lokasi langsung melakukan penanganan awal. Sebanyak 28 unit mobil pemadam kebakaran dan 101 personel dikerahkan ke lokasi. Sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, api berhasil dipadamkan namun proses penyisiran korban masih terus berlangsung. Setelah api berhasil dikuasai, petugas kemudian mengevakuasi korban tewas dari bangunan yang terbakar. Hingga pukul 16.50 waktu Indonesia Barat, polisi mengonfirmasi korban meninggal sebanyak 22 orang, di mana 7 diantaranya laki-laki dan 15 lainnya perempuan termasuk 1 ibu hamil. Saat ini polisi masih menyelidiki kemungkinan adanya unsur kelalaian dalam kebakaran yang menghanguskan gedung Teradrone. Terekam pada kamera pengawas milik sekolah, sebuah mobil menerobos masuk ke halaman sekolah sehingga menabrak pagar sekolah dan guru di SD Negeri 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil masuk menyelonong pagar dengan kecepatan tinggi. Mobil pun berhenti di ujung lapangan. Kepanikan terjadi, sejumlah siswa dan guru terlihat tergeletak usai ditabrak. Puluhan siswa lain yang ada di lokasi pun panik melihat teman-temannya menjadi korban. Guru-guru berupaya menolong siswa yang jadi korban. Diduga pengemudi salah injak pedal hingga mobil tiba-tiba masuk ke lapangan upacara. Namun pihak kepolisian masih terus mendalami insiden ini. Penyelidikan dari pihak kepolisian telah dimulai. Prioritas utama pihak kepolisian adalah memastikan semua korban mendapatkan perawatan yang diperlukan dengan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas kesehatan. Untuk korban ya saat ini berjumlah 20 orang ya, yang mana ada 1 orang guru dan juga 19 siswa ya yang sudah dibawa ke rumah sakit ya, Rumah Sakit Koja dan Rumah Sakit Cilincing. Untuk Rumah Sakit Koja sendiri ada berjumlah sekitar 5 orang ya, 1 guru dan 4 siswa, dan untuk 15 siswa lainnya ada di Rumah Sakit Cilincing. Nah, ini dari Polda Metro ya sudah menyiapkan posko ya pelayanan. Sementara pihak Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa seluruh biaya perawatan dan penanganan korban akan ditangani sepenuhnya oleh pemerintah provinsi. Saya tadi sudah melihat 4-5 yang di Koja ini. Mudah-mudahan tidak ada hal yang lebih parah dari itu. Saya berdoa betul dan saya tadi langsung memerintahkan kepada Direktur RSUD Koja dan juga nanti kepada RSUD Cilincing untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau perlu harus ditindakan bedah dan sebagainya, saya minta untuk diberikan support sepenuhnya. Dan sekali lagi seperti yang saya selalu sampaikan, peristiwa ini tentunya peristiwa yang tidak terduga sama sekali, karena betul-betul pagar pintunya sekolahnya itu tertutup rapat. Mobilnya masuk dan menabrak yang lagi dikumpulkan untuk proses literasi. Maka dengan demikian sekali lagi saya ingin menyampaikan dalam kesempatan ini, tadi saya sudah menyampaikan kepada 2 direktur RSUD, termasuk kemudian juga kepada Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, biaya sepenuhnya ditanggung pemerintah DKI Jakarta.